Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rabu Bicara. Kali ini bersama dengan Kepala PPSDM BNN RI gitu ya. Halo, selamat siang Selamat siang, Bapak Moza. Sindu. Ya, Ada Pak Sindu Setiatmoko SEMM. Hari ini bareng sama Bapak Kepala PPSDM yang akan selalu memberikan penyegaran ya, ya ke Sobat Smart gitu kan. Kalau kali ini kita akan bahas tentang PKA. Kalau kemarin dari segi wali angkatan nih Pak, kan ya, sudah di episode yang beberapa kali berikutnya sebelumnya gitu maksudnya. Nah kalau yang sekarang itu kita akan bahas dari Pak Kapus gitu ya, dari Pak Sindu. Sebenarnya PKA itu kalau mau dibilang apa sih Pak? Kenapa namanya PKA dulu bukannya namanya PIM 4 ya Pak? PIM PIM 3. 3. Iya Ya, PIM PIM 3. 3. Sekarang namanya jadi PKA. PKA itu apa sih Pak? Ya, ini kan pelatihan kepemimpinan administrator. Mm-mm. Nah, tentunya mereka adalah para ujung tombak di organisasi. Ya, namanya administrator. Jadi kalau disebut admin itu kan, Mm-mm, nah, mm-mm. berkaitan dengan tentunya manajemen. Manajemennya jelas sekali dan mereka itu para ujung tombak yang mengelola kinerja di Mm-mm. organisasinya. Makanya disebut administrator. Ujung tombak yang Ya, mengelola organisasinya. organisasinya. Heeh. Ya, dan dia kekuatannya itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Oh gitu. Makanya para administrator itulah disebut ujung tombak. Kalau saya Mm, mm, mengatakan itulah ujung tombak mm, ya dalam sebuah organisasi mm, mm, atau mm. motor penggerak organisasi. Motor penggerak Ya. organisasi. Tapi berarti kalau untuk pesertanya nih Pak, kalau kita bicara soal PKA itu yang sudah duduk di Salon 3 atau Hmm. gimana nih Pak Ya. gampangnya? Sebenarnya yang disebut dengan pelatihan struktural Mm-mm, itu yang sekarang dulunya namanya diklat kepemimpinan. mm-mm, Nah, sekarang pelatihan struktural. Jadi pelatihan struktural itu mulai dari CPT Madya mm-mm, itu bisa dipersiapkan ya menduduki JPT Madya itu melalui PKN 1 mm-mm, atau yang sudah duduk. Kemudian ada lagi yang di bawahnya level strategis. Kalau tadi PKN 1 ada level kolaboratif Kolaboratif. ya di organisasi ini. Mm-mm, Eh, Kalau yang kedua itu levelnya strategis. mm-mm, Nah, level strategis ini itu juga dipersiapkan namanya JPT Pratama. mm-mm. Ya kan, bisa dipersiapkan dan bisa juga yang sudah duduk. Oke. Kemudian kalau administrator juga sama, itu bisa dipersiapkan atau yang sudah duduk. Mm-mm, Nah, bedanya itu kalau yang dia sudah duduk, mm-mm. itu berarti dia bebas dari seleksi akademisnya. Oke. Karena namanya pelatihan itu berhubungan dengan kompetensi. Mm-mm, mm-mm. Mereka sudah matang dianggap kompetensinya, tetapi secara manajerial dia harus Tetap ikut gitu ya Pak. diikutkan. Nah Mm-mm. itu, tapi secara administratif itu udah bebas dan sebagainya, akademis sudah bebas. Sehingga biasa langsung. Nah di bawahnya itu ada PKP. Nah kalau PKP ini bisa dari pelaksana, bisa juga CF tertentu dan juga para pengawas. Para pengawas. Nah, makanya di situ mengapa pengawas dia tentunya berorientasi pada pelayanan. Hmm. Ya, beda dengan level yang di atasnya. Dia level ini dalam kinerja organisasi. Gitu. Nah, kalau untuk perekrutannya sendiri Pak, ini ada 30 yang sekarang tahun ini 30 ya Pak di PKA ya Pak. Betul. Itu dari berbagai macam BNNK dan juga jabatan ya Pak ya. Ya. Itu ada dari mana aja ya Pak ya? Nah, yang diutamakan di situ itu adalah kita melihat ada beberapa. Di sini juga ada CF tertentu pada level madya. Oke. Nah, ini level madya dengan administrator ini bisa dipersamakan, disetarakan. Jadi mereka nanti mudah-mudahan juga dipersiapkan untuk menjadi struktural. Oke. Jadi di sini yang kombinasinya itu adalah yang sudah duduk, ya kan? Kemudian yang sudah duduk juga itu lebih banyak memimpin satuan kerja seperti kepala BNNK kalau di BNN. Oke. Kepala BNNK itu adalah level administrator. Administrator. Nah, mereka disiapkan. Kemudian ada yang di BNNP itu juga sebagai kabak ya, sebagai kabak di situ ada. Begitu juga ada satuan kerja itu juga sebagai kabak. Jadi di sini yang struktural itu
jadi kabak, kabit maupun juga memimpin satuan kerja organisasi. Nah, di samping itu juga ada fungsional yang memang sudah level madya yang disetarakan tadi itu jadi ikutkan. Jadi ada 30 orang. Ada 30 orang yang itu adalah kombinasi jabatan di Kombinasi dalamnya jabatan ya dengan Pak ya. kualifikasi yang sesuai pedoman yang ada, yang sudah dipersyaratkan. Sudah dipersyaratkan. Sekarang sedang berlangsung gitu Dan ya. ini 30 ini juga ini sebenarnya rekrut dari BNN yang pertama gitu. Yang Jadi pertama ya Pak ya. ya artinya di situ betul-betul kita melihat ya bagaimana loyalitas, bagaimana juga untuk berkontribusi dalam organisasi. Potensinya Semuanya gitu ya potensi Pak. kita pertimbangkan. Sehingga muncullah 30 peserta Iya. yang sekarang Yang juga. memang dilahirkan oleh BNN. Nah, betul sekali. Yang memang dilahirkan oleh Yang BNN. lainnya itu mungkin kita pertimbangkan apakah juga ada yang bergabung di BNN baru berapa tahun. Yang utamakan itu sudah melewati 2 tahun lah. Dan sudah berkontribusi jelas ya Iya, Pak sudah ya. berkontribusi jelas di BNN. Nah, ini kan sedang berjalan nih Pak PKA sekarang gitu ya. Peserta juga masih ada di PPSDM gitu ya, lagi belajar gitu ya. Ini untuk apa namanya step selanjutnya nih. Kalau sekarang kan klasikal tahap 1. Di Ya. dalam klasikal tahap 1 ini ada studi lapangan. Ya. Nah, studi lapangan itu apa sih Pak sebenarnya? Nah, yang penting ini sekarang adalah temanya nih, maksudnya. Nah, tema dari Temanya studi dulu. lapangan. Jadi tema itu merupakan acuan, ya kan, untuk memecahkan sebuah isu strategis yang ada. Nah, sekarang ini peserta ditantang pada peningkatan kinerja Peningkatan kinerja. dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kepala BNN ini juga menetapkan sebuah akselerasi di tahun 2023. Bagaimana percepatan itu. Nah, ini yang tadi dikatakan studi lapangan yang harus diukur, melihat best practice, itu bisa dua-duanya. Bisa mengukur dari best practice yang telah dijalankan, karena studi lapangan ini mengambil BNN provinsi yang sudah atau melihat pergerakannya dalam menuju Indonesia bersinar itu. Nah, Oke. di sini ada 5 provinsi yang 5 provinsi nih Pak. dilakukan. Apa aja nih Pak? Nah, itu yang dari barat itu ada Sumatera Utara, Sumatera Utara, dari timur itu ada Sulawesi Utara, Sulawesi Utara. kemudian di tengah-tengah itu ada Sumatera Selatan, kemudian ada daerah istimewa Yogyakarta, Ya, dan DIY. satu adalah provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta. Kita melihat di sini ada 2 yang kita ambil. Yang pertama adalah Sumatera Selatan. Ini juga saya rasa sudah bisa menunjukkan Percepatannya gitu ya Pak. percepatannya, itu yang penting gitu. Jadi percepatan ini dilihat diukur dari evaluasi 2020 sampai 2022 seperti apa nih? Sudah cepat belum? Nah, sekarang tinggal percepatannya gitu. Itulah. Itu yang kalau kita melihat kinerja itu tentu butuh pengukuran. Oke. Nah, best practice-nya itu mungkin ini adalah sebuah praktek terbaik yang sudah ditunjukkan dari 5 provinsi ini. Nah, gitu. Berarti nanti ke Sumatera Selatan kalau yang besok studi lapangan, dan satu lagi ke Daerah istimewa daerah Yogyakarta. istimewa Yogyakarta gitu ya Pak. Yang apa namanya 2 itu yang akan dikunjungi nantinya untuk studi lapangan gitu ya Pak. Kalau bahasanya 2 kita kenal provinsi, dan mereka akan juga ke masing-masing provinsi ada 2 kabupaten kota. 2 kabupaten kota. Jadi BNN ya, BNN yang ada di lingkungan BNNP. Ya. Itu nanti berarti mereka akan ke sana gitu ya Pak kesana untuk juga. studi lapangan. Nah, harapannya apa nih Pak untuk para peserta setelah nanti datang ke lokus atau datang ke tempat untuk studi lapangan nih Pak? Ya, ini sebuah tantangan di tema itu adalah sebuah tantangan peningkatan kinerja organisasi. Berarti bagaimana mereka nantinya akan membuat, kalau saya tuntut adalah policy brief, walaupun tidak diwajibkan. Di PKA ini tidak diwajibkan, tetapi dia harus membuat sebuah policy brief, boleh dikata atau sekarang diturunkan namanya adalah executive summary lah. Nah, itu mereka harus bisa menjabarkan apa keinginan kepala BNN berkaitan dengan war on drugs. Nah, gitu kan. Itu mereka tuangkan dalam sebuah tulisan. Kemudian setelah itu secara
angkatan itu juga bagaimana melihat akselerasinya. Nah, dari gambaran sebuah organisasi BNN tadi, tentunya mereka bisa mengambil best practice-nya, praktek terbaiknya. Praktek terbaiknya itu untuk merumuskan kembali dari rencana aksi perubahannya untuk dia perkaya tulisannya atau implementasinya dia perkaya. Oh, ternyata setelah saya berkunjung ke lokasi studi lapangan, ada praktek terbaik yang harus bisa memperkaya rencana aksi perubahannya. Nah, itu yang ditunggu, bagaimana mereka bisa melihat area perubahan yang harus dia tunjukkan nantinya. Karena setelah stula, dia ada off kampus selama 2 bulan. Dia harus implementasikan bagaimana daerah, ya kan, untuk percepatannya itu telah melakukan, dia tunjukkan di situ. Nah, sehingga di akhir nanti mereka yang peserta 30 ini bisa menunjukkan bagaimana praktek terbaik tadi untuk dikembalikan lagi di dalam organisasinya dia atau unit kerjanya dia. Berarti hasil dari stula ini sangat penting ya Pak, Sangat untuk penting. Nantinya dipraktekkan di Betul. satuan kerja masing-masing gitu ya Betul. Pak ya. Artinya dari praktek terbaik yang ada di stula itu bisa memperkaya rencana aksinya dia. Gitu. Nah, aspek apa aja sih Pak sebenarnya di bagian percepatan nih Pak yang mau ditunjukkan dari Sumatera Selatan dan DIY gitu? Ya, tentunya kan sekarang ini yang dilakukan dalam strateginya itu adalah berkaitan dengan soft power approach, Soft power ya kan? approach. Hard power approach, smart power approach, dan cooperation. Nah, ini yang harus diukur. Dan tentunya kalau dia bisa mengukur, berarti kan dia harus punya apa yang dia tunjukkan itu sebagai acuannya gitu. Itulah yang sehingga di situ ada kesenjangannya yang harus dia berikan solusi seperti apa. Oke, solusi yang itu akhirnya nanti bisa memperkuat rancangan Ya, aksi perubahannya juga ya betul. Pak ya, Iya. yang bisa dibawa hasil yang Hasilnya baik, yang baik. best practice-nya tadi ke Iya. satuan kerja Satuan kerja masing-masing. masing-masing. Nah, sini berarti kita kasih semangat dulu kali ya Pak untuk pesertanya ya Pak. Tentu. Untuk studi lapangan yang akan Iya. segera dilaksanakan gitu kan, apalagi juga nanti setelah itu ada seminar proposal ya Pak ya. Ya, yang terakhir itu adalah seminar implementasi. Seminar implementasi. Implementasinya itu dia tunjukkan, itu yang penting ada yang namanya bukti-bukti. Dia telah melakukan aksi perubahan. Nah, itu dia bukti-buktinya nanti itu bukan sebuah kertas kerja, bukan. Tapi bukti-bukti itu yang dia bisa melakukan perubahan dengan tim efektifnya. Ini yang penting. Betul bersama. sekali. Gitu. Yang pasti adalah seperti namanya seminar implementasi. Ya, sama seminar. Implementasinya sudah dilaksanakan Seperti sejauh apa Iya. gitu ya Pak. Nah, kalau harapan Pak Sindu nih untuk peserta PKE yang sekarang nih Pak di luar stula gitu, apa Pak sebenarnya? Harapannya mereka sekarang adalah serius, ya, bukan hanya melihat produk yang ditujukan, tidak, tetapi berkelanjutankah dia, gitu. Jadi kalau sekarang itu dia jadi peserta, biasanya kan peserta sudahlah saya sudah punya apa namanya sebuah tugas yang harus dikerjakan, tetapi tugas itu kalau tidak berkelanjutan itu juga percuma. Nah, inilah yang evaluasi kami selalu kita lakukan. Bisa di jangka pendeknya nanti seperti apa, jangka menengahnya, dan juga jangka panjangnya. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya Pak. Berarti kembali ke Satker dengan ibaratnya bawa uang saku gitu ya, tapi uang betul. sakunya nih alat untuk memperbaiki Untuk kinerja memperbaiki organisasi. kinerja organisasi. Oke, gitu ya Sobat Smart, mengenai studi lapangan, mengenai PKE juga yang sedang berjalan di PPSDM BNN RI. Semoga nanti pesertanya bisa mewujudkan harapan-harapan dari organisasi. Closing statement mungkin Pak buat hari ini? Ya, tentunya dengan war on drug yang telah dicanangkan oleh Kepala BNN Dr. Petrus Rehat Kolose, Komisaris Jenderal Polisi,
ini merupakan tantangan yang harus kita semangati ya. Nah, tentunya juga dengan speed up never let out sebagai spirit ini juga menurut saya bisa dilihat dari keberhasilan nanti dalam akselerasi ini diwujudkan seperti apa. Karena 4 strategi itu yang harus ditujukan, karena yang disebut dengan approach itu adalah sebuah pendekatan. Ya. Jadi pendekatan mau tidak mau bagaimana BNN ini bisa dipercaya masyarakat. Betul. Dan akuntabel itu Betul. sebenarnya pendekatan. Jadi pendekatan yang sangat soft gitu ya, ada hardnya, ini tidak yang jelas penegakan hukum gitu kan, ada smart gitu kan, harus berhubungan dengan teknologi. Betul. Dan cooperation. Nah, itu yang selalu diberikan semangat gitu. Oke, akselerasi War on Drugs tahun Akselerasi 2023 ya Pak Betul. ya. Terima kasih Bapak untuk Sama-sama, ngobrolnya. Moza. Semoga puasanya lancar ya Oh Pak. iya. Sampai nanti Lebaran gitu ya. Terima kasih Sobat Smart sudah mendengarkan ya kan, sudah nonton juga bareng sama podcast Rabu Bicara, bareng sama Pak Sindu Setiatmoko SEMM, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BNN RI. Kita ketemu lagi di Rabu Bicara selanjutnya. Jangan lupa subscribe, follow, dan juga bunyikan loncengnya biar dapat notifikasi setiap saat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.